Apa kabar adik-adik? Nggak terasa ya, sudah 1 minggu adik-adik bersekolah. Gurunya baru, dan adik-adik yang sudah SMP temannya pun juga baru. Bagaimana adik-adik yang TK dan sekarang sudah 1 SD? Wah, mulai pakai seragam dengan warna putih merah ya. Tasnya juga sudah tambah besar. Ngomong-ngomong, kelasnya baru, gurunya baru, tapi tempat belajarnya masih di rumah ya. Gimana perasaan adik-adik? Awalnya kita senang belajar di rumah. Jam pelajarannya pendek. Terus bisa minta tolong mama kalau kesulitan. Tapi lama-lama ada yang merasa sedih dan bosan. Ada juga yang bilang, biasa-biasa aja. Ada yang merasa kesulitan dengan cara belajar yang baru ini. Ada berbagai perasaan ya. Adik-adik, masih ingat nggak dengan Nabi Elia? Nabi Elia itu nabi yang pernah tinggal di pinggir sungai, lalu pada pagi dan sore hari dirangsum oleh burung gagak. Dibawain roti sama daging oleh burung gagak. Tuhan memelihara Nabi Elia melalui burung gagak. Ingat tak? Masih ingat juga itu loh, Nabi Elia itu nabi yang pergi ke rumah seorang ibu yang miskin, lalu minta dibikinin roti, dan ibu itu cuma punya segenggam tepung sedikit, tapi lalu bikin roti buat Elia, tepungnya nggak habis-habis itu loh. Ingat tak? Nah, adik-adik juga pasti ingat nabi-nabi Baal, nabi-nabinya Ratu Isabel itu yang menyembah patung itu, yang jumlahnya 450 itu, kalah semua oleh satu orang Elia. Awalnya Elia senang karena bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu hebat, bisa menurunkan api. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yeni mau cerita Nabi Elia yang mulai merasa lelah, capek. Kenapa? Karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh Ratu Isabel. Elia mulai lelah, mulai pengen berhenti saja. Elia bilang, Tuhan aku capek. Tahu nggak? Tuhan tidak bilang kepada Elia, oke, silakan berhenti. Oke, tinggalkan tugasmu Elia. Oh tidak, apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan mau Elia terus bergerak. Jangan berhenti. Maju terus. Masih ada tugas yang belum selesai. Dan Tuhan memberikan kekuatan buat Elia. Adik-adik, Tuhan juga mau kita tetap melakukan tugas kita. Apa Kak tugasku? Kalau Kak Yeni, tugasnya sebagai seorang karyawan, Kak Yeni tetap bekerja, melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kadang-kadang Kak Yeni ya bosen loh kerja di kantor. Belum lagi kalau Kak Yeni dimarahin sama bosnya. Wah, rasanya sudah pengen keluar saja dari kantor. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Apa tugas Kak Yeni yang lain? Kak Yeni punya tugas untuk menceritakan cerita-cerita Alkitab kepada adik-adik. Tugas sebagai kakak sekolah minggu. Meskipun tidak ada sekolah minggu, Tuhan mau tugas itu tetap dilakukan. Bagaimana caranya? Dengan cara Kak Yeni merekam suara Kak Yeni. Nah, kalau adik-adik tugasnya apa?
Oh, tugas adik-adik belajar. Belajar karena adik-adik seorang pelajar. Masih sekolah. Jadi tugas adik-adik adalah belajar. Sekarang belajar di mana? Di rumah. Mungkin ada perasaan sedih, ada perasaan bosan, kadang-kadang merasa kesulitan, atau biasa-biasa aja, sehingga kita jadi tidak terlalu bersemangat untuk belajar. Wah, rasanya sudah nggak tahan lagi belajar di rumah ya. Ketika kita merasa mulai lelah, ketika kita merasa mulai capek dan pengen berhenti, Tuhan mengingatkan kita. Sama seperti Tuhan bilang kepada Nabi Elia, Tuhan juga bilang pada kita, jangan berhenti, ya, terus maju, terus lakukan tugasmu. Jadi, karena adik-adik sebagai seorang pelajar, lakukan tugasmu. Terus belajar, entah dimanapun kamu berada. Tuhan pasti beri kekuatan. Kalau sudah mulai merasa kesulitan, kalau hatinya sedih, sudah bosan atau tidak punya semangat lagi, mari kita pergi kepada Tuhan. Bilang pada Tuhan, Tuhan, aku sudah bosan. Tuhan, aku nggak bisa ngikuti pelajaran lewat online. Ada yang sulit, yang aku tuh nggak paham-paham. Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku kok nggak semangat ya. Mari sampaikan itu kepada Tuhan. Percaya adik-adik, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan baru. Sama seperti Tuhan memberikan kekuatan baru buat Elia untuk melakukan tugasnya dan menyelesaikan tugasnya. Demikian juga Tuhan pasti memberikan kekuatan baru kepada adik-adik. Oke, demikian sapaan firman hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita untuk terus maju. Bye-bye.